Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum puasa. Nah, kenapa? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mempelajari tentang hukum-hukum puasa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin amin Allah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis siyami. Bermula ini kitab menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Wahwa bermula itu lapat syam wasaum dan lapat saum masdaroni itu dua masdar keduanya. Ma'nahuma bermula maknanya siam dan saum logotan menurut logoh al-imsaku itu menahan dari segala hal itu menurut logoh. Wa syara'an dan menurut syara' imsakun itu menahan an muftirin dari perkara yang membatalkan biniyatin makhsusatin dengan niat yang dikhususkan. Nah, menahan segala sesuatu yang membatalkan dengan niat yang dikhususkan. Misalkan hari ini kita puasa, kita niat untuk membatalkan puasa, udah niat nih, ditekatin dengan niat. Nah, dikhususkan, maka udah batal puasa kita. Jami'an naharin akan seluruh siang. Jadi pada waktu siang ya, bukan pada waktu malam. Qabilin yang menerima lisaumi bagi puasa min muslimin dari orang muslim, akilin yang berakal, tohirin yang suci, min haidin wa nifasin dari haid dan nifas. Nah, orang yang tidak berakal, orang yang hilang akalnya, walaupun hanya sebentar, semenit hilang akalnya, maka batal puasanya. Nah, tohirin yang suci min haidin wa nifasin dari haid dan nifas. Ya, maka orang-orang haid dan orang-orang nifas itu tidak wajib puasa, tapi wajib mengqadha puasa. Wasyara itu wujub syiyami dan bermula syarat wajibnya puasa salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Wa fi ba'di nusakhi dan dalam sebagian tulisan arba'atu asya'a itu ada 4 perkara. Apa aja? Ya, al-islamu yang pertama Islam, syarat wajib puasa yang pertama Islam. Wal bulughu dan baligh. Ya. Wal aqlu dan berakal. Nah, wal qudratu dan mampu ala shaumi atas berpuasa. Wahaza dan bermula ini ya, wa bermula dia yang keempat, al qudratu ala shaum, as-saqitu itu yang tidak tercatat fi nuskhati salasati pada tulisan yang ketiga. Maksudnya syarat yang ketiga gitu maksudnya. Fala yajibu maka tidak wajib as-shaumu oleh puasa ala adda dzalika atas lawanannya dari itu qudrati ala shaum, maka nggak wajib puasa bagi orang yang nggak mampu puasa. Seperti apa? Seperti aki-aki yang udah umurnya udah nggak memungkinkan lah buat puasa. Nah, maka nggak wajib puasanya. Wajibnya apa? Membayar fidyah. Nanti ada pembahasan khusus fidyah. Nah, wa faraidus shaumi dan bermula fardu-fardunya puasa arba'atu asya'a itu ada 4 perkara. Apa aja? Ahaduha bermula salah satu darinya itu yang 4. An-niyatu yang pertama niat. Nah, wajib kita melakukan niat ketika ingin puasa. Nah, biqolbi di dalam hati. Fa'in kana maka jikalau ada as-shaumu oleh puasa fardon itu puasa fardu ka Ramadhana seperti puasa Ramadan au kanazrin atau puasa nazar. Nah, yang diwajibkannya niat itu
puasa fardu. Seperti apa? Puasa Ramadan dan puasa nazar. Nah, kalau misalkan puasa sunnah misalkan kita malam nggak ada niatan pengen puasa sunnah. Pas pagi ada niatan pengen puasa sunnah. Sekitar jam 8 dah. Kita belum makan apapun, belum minum air, belum apapun itu. Nah, maka gimana? Bisa kalau untuk puasa sunnah. Nah, tapi kalau untuk puasa fardu, maka fala buddha, maka mesti min iqa'in niyati lailan. Dari mengerjakannya niat lailan pada malam hari. Nah, kalau puasa wajib, seperti puasa Ramadan dan puasa nazar, itu wajib untuk melakukan niat pada malam hari. Wajib dan wajib at-ta'yinu oleh menentukan fisomil fardi, menentukan niat gitu fisomil fardi pada puasa fardu ke Ramadan, seperti puasa Ramadan itu kita wajib untuk menentukan niat puasa fardu seperti apa puasa Ramadan. Wa kamalu niyati shaumi, dan bermula paling sempurnanya niat puasa an bahwasannya yaqula berkata asyakhsu oleh seseorang, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa di esok hari dari melaksanakan kefarduan bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah, lafaz Ramadana, Ramadhani itu bisa dibaca Ramadana, bisa dibaca Ramadhani. Nah, kenapa? Kok di sini dibacanya Ramadhani hadhihi sanati? Nah, kalau ain ada i fardi Ramadhana hadhihi sanata, maka dia kedudukannya jadi mudhof ilaih. Ya jadi mudhof ilaih. Yang mana lafaz Ramadhana itu termasuk ke dalam isim ghair munsharif, yang mana tanda alamat jarnya itu dengan fathah. Nah, bila mana dibaca Ramadhani, maka dia itu menjadi mudhof. Seperti kata alfiyahnya wajur robil fathati ma la yansharif ma lam yudaf ayaku ba'da al-radif. Nah, lafaz Ramadhani dia jadi mudhof ilaih dari lafaz fardi. Fardi mudhof Ramadhani mudhofun ilaih. Nah, bisa juga lafaz Ramadhani kita jadiin mudhof juga. Mudhof ilaihnya mana? Hadhihi sanati. Ramadhani mudhof, hadhihi sanati mudhofun ilaih. Maka boleh lafaz Ramadhani dibaca dengan kasroh. Karena salah satu pembatalan isim ghair munsharif bila mana kalimat tersebut tidak dijadikan mudhof, seperti yang dalam alfiyah itu wajurra bil fathati ma la yansharif. Nah, wajurra dan jrkanlah olehmu bil fathati dengan fathah ma la yansharif selagi dia itu bukan isim ghair munsharif. Nah, malam yudhof dan selagi dia juga bukan menjadi mudhof. Kalau udah jadi mudhof, maka batal lah isim ghair munsharif tersebut. Nah, kalau misalkan dibaca Ramadhana hadhihi sanata. Nah, maka cara membacanya gini. Nawaitu shauma ghadin ain ada'i fardi Ramadhana. Fardi Ramadhana. Nah, Ramadhana jadi mudhof ilaih. Dari mudhof ilaih dari lafaz fardi. Maka harus dibaca fathah. Karena kenapa? Isim ghair munsharif. Hadhihi sanata, dia itu jadi zorob zaman, yang mana hukumnya itu dia harus mansub. Maka dapat disimpulkan dari kedua niat ini, kalau misalkan dibaca Ramadhana, maka lafaz hadhihi sanahnya itu harus dibaca mansub karena jadi zorob zaman. Nah, bila mana kalau lafaz Ramadhaninya dibaca JR, maka lafaz hadhihi sanatinya dia hukumnya udah bukan zorob lagi, zorob zaman lagi, tapi apa hukumnya? Udah jadi mudhofun ilaih dari lafaz Ramadhani.
nih gitu ya. Jadi bebas bisa dibaca dua. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardi syahrin ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala, bisa. Atau mau dibaca nawaitu shoma ghadin an ada'i fardi syahrin ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Seperti itu kesimpulannya. Kalau dibaca dengan JR, maka lafaz Ramadhaniya itu jadi mudhof, hadis sanati jadi mudhofun ilaih. Satu sisi dia jadi mudhof, satu sisi lagi dia jadi mudhofun ilaih juga. Dari mana? Dari lafaz fardi. Seperti itu. Ya. Nah, wasani dan bermula yang kedua, al-imsaku itu menahan anil ukuli dari makan wasyurbi dan minum. Wa in qalla, walaupun sedikit al makulu oleh yang dimakan, wal masyrubu dan yang diminum, engda ta'ammudi ketika sengaja. Nah, salah satu yang kedua dari pembatalan puasa yaitu apa namanya? Salah satu dari kefarduan puasa itu ya yaitu menahan dari makan dan minum walaupun sedikit. Misalkan sesuap nasi, sesuap kebanyakan. Satu butir nasi, dua butir nasi, sengaja kita nelen makan, walaupun sedikit udah batal puasa kita. Nah, bagaimana kalau lupa? Fa'in akala, maka jikalau makan, ya, nasian, halnya lupa, makan karena lupa, misalkan kita udah niat nanti malam puasa, puasa nazar atau puasa apa, puasa Ramadan. Nah, paginya kita makan, minum, terus makan tuh sampai 2 kali, terus minumnya sampai 3 botol gitu kan ya. Itu bener-bener lupa, bener-bener lupa, nggak tahu kalau hari ini puasa. Bukan nggak tahu sih, lupa kalau hari ini puasa. Maka bagaimana puasanya? Sah, begitu. Sah puasanya. Jadi nggak usah takut batal puasanya, nggak usah takut apa, puasanya sah. Faina kalana sian lam yuftir, maka tidak batal puasanya. Au jahilan, atau bodoh atau tidak tahu lah, lam yuftir, maka tidak batal. In jikalau karena ada siman qoriba ahdi bil Islam, dekat zamannya dengan Islam. Maksudnya apa? Dia baru mualaf, dia nggak tahu kalau makan dan minum walaupun sedikit itu membatalkan puasa. Maka bagaimana hukum puasanya? Sah kalau dia itu masih tahap belajar, baru mengenal Islam. Misalkan dia baru belajar bab sholat doang, belum belajar bab puasa, dan dia belum tahu karena ketidaktahuan dia. Maka gimana puasanya? Maka sah, puasanya nggak batal walaupun dia makannya sedikit. Atau dia nggak tahu kalau puasa itu ya sekedar puasa aja, makanan minum. Contoh misalkan si fulan mualaf baru ibarat kata seminggu lah atau 3 hari lah ya. Dia tahu kalau hari ini bulan puasa, orang-orang wajib puasa, tapi dia nggak tahu kalau makan sedikit itu atau makan itu bisa membatalkan puasa. Dia nggak tahu nih karena baru mualaf. Maka bagaimana puasanya? Puasanya sah. Au nasya'a, atau tumbuh ba'idan, halnya jauh, minal ainil ulama'i, dari para ulama. Maka bagaimana? Ada seseorang anak ya, dia Islam ya, Islam dari lahir. Cuman dia ini tumbuhnya jauh dari para ulama. Misalkan dia tinggal itu di mana ya, ibarat pokoknya suatu daerah yang nggak ada ulama, jauh dah. Ada juga, ada cuman jauh ulama. Nah, dia nggak tahu nih kalau misalkan apa namanya, makan dan minum sedikit itu bisa membatalkan puasa. Udah mah dia hidupnya jauh dari ulama, di pedalaman misalkan, atau di suatu pulau ya kan, yang nggak ada ulamanya. Bagaimana hukum puasanya? Nah, wailah, maka apa namanya,
nggak batal puasanya. Lam yuftir, tidak batal puasanya. Wa illa, dan jikalau tidak dari jahilan, in kana qoriba ahdi bil Islam aw nasya'a ba'idan anil ulama, maka jikalau tidak seperti itu, aftara, maka batal puasa isiman. Udah mah, apa namanya, walaupun dia mu'alaf udah lama, misalkan udah setahun. Nah, terus dia itu deket sama para ulama, tapi dia nggak tahu kalau misalkan apa namanya, makan dan minum itu bisa membatalkan puasa, maka tetap hukumnya batal. Karena kenapa? Dia itu nggak qoriba ahdi bil Islam, zaman waktu baru masuk Islamnya tuh udah lama, udah setahun, udah 2 tahun gitu. Dan dia juga tumbuh di kalangan para alim ulama. Nah, salah dia sendiri kenapa nggak mau belajar seperti itu. Aftara, maka batal puasa isiman. Wasali sudah bermula yang ketiga, al-jima'u, itu jima. Nah, berhubungan suami istri lah. Amidan, halnya sengaja. Wa ammal jima'u nasiyan, dan adapun jima secara lupa. Nah, misalkan pasangan suami istri, misalkan hari pertama puasa lah, ya. Dia udah sahur ya kan. Cuman pas tengah hari bolong itu hasratnya itu udah muncul, dan dia lupa kalau hari ini bulan puasa, dan dia lupa kalau hari ini tuh dia sedang puasa, maka bagaimana hukumnya? Apakah batal puasanya? Pakal akli nasiyan, maka yaitu seperti makan yang lupa. Bagaimana? Nggak batal. Seperti itu. Tapi mandi wajib tetap wajib. Ya, mandi wajib tetap wajib. Tapi kalau untuk puasanya nggak batal. Beda lagi kalau misalkan jimanya secara sengaja, maka itu batal dan dikenakan hukuman ya, puasa sebulan 10 hari untuk menebus kesalahannya. Nanti dibahas itu secara detail. Sekarang kita fokus ke fardu-fardunya puasa dulu. Seperti itu. Jadi gitu, kalau misalkan jima secara nggak sengaja atau lupa, maka hukumnya seperti orang yang makan dalam keadaan lupa, nggak batal puasanya. Warabi'u, dan bermula keempat, ta'ammudul qai'i, itu sengajanya muntah. Falau, maka jikalau ghalaba, telah menguasai akannya itu muntah, al-qai'u, muntah. Misalkan dia nggak sengaja muntah gitu, emang bener tiba-tiba muntah tiba-tiba muntah nih tanpa disengaja. Kalau misalkan muntah sengaja itu bagaimana? Kayak contoh, kita ngorok-ngorok tenggorokan kita supaya muntah, nah itu batal puasanya. Tapi kalau misalkan muntah udah menguasainya, bahkan emang dia sahur yang makan sesuatu yang amis ya kan, sesuatu yang amis, pas subuhnya dia muntah, wah, enak gitu, enak jelek, maka bagaimana puasanya? Nggak batal. Fala yabtulu shaumuhu, maka tidak batal lah oleh puasanya. Alhamdulillah. Nah, nanti kita akan lanjut ke pelajaran walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya, dan perkara-perkara yang membatalkan orang yang berpuasa. Insyaallah kita akan lanjut pelajaran selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.